Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di hari ketiga di tahun 2024 ini kita pasti merasa sukacita. Tapi mari kita sejenak mendengar renungan harian Rabu 3 Januari 2024. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang sebagai seorang anak pasti mendambakan ingin menjadi anak kesukaan, anak kesayangan daripada orang tuanya. Tentu menjadi seorang anak kesayangan, kesukaan orang tua tidaklah mudah, karena di sana ada sebuah sifat, ada sebuah karakter yang selalu menunjukkan jati diri seorang anak yang patuh kepada orang tua, yang menghormati orang tuanya, yang selalu mengasihi orang tuanya. Demikian juga dengan kehidupan umat Tuhan Efraim. Efraim adalah anak kesayangan Tuhan, merupakan anak kesukaan Tuhan, tetapi sebagai seorang anak, sebagai umat Tuhan, kesayangan Tuhan, ternyata Efraim tidaklah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka memiliki hati yang mendua. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sehingga merasa jauh daripada Tuhan. Sekalipun Efraim melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa mengarahkan hidup mereka, memulihkan hidup mereka, supaya mereka menjadi anak kesukaan Tuhan, anak kesayangan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Karena itu Tuhan mampu memulihkan Efraim. Sepanjang Efraim mau kembali kepada Tuhan, sepanjang Efraim mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka mereka akan menjadi umat Tuhan. Mereka menjadi anak kesayangan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Sehingga Tuhan mengatakan dia terharu, dia merasa menunjukkan sebuah belas kasihan kepada umatnya, karena Tuhan tidak mau umatnya kehilangan tujuan hidupnya. Demikian juga dengan kita. Kadang kita sering atau pernah meninggalkan Tuhan, pernah mengabaikan Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Dan tentu kita belajar dari kehidupan kita, bahwa di tahun 2024 ini kita telah melangkah 3 hari. Kita mau membenahi kehidupan kita, karena kita ini adalah anak kesukaan, anak kesayangan daripada Tuhan. Bahkan kasih Tuhan menjadikan kita kesayangan kesukaannya telah ditunjukkan melalui kasih yang besar di dalam Yesus Kristus. Itulah yang mau kita tunjukkan, itulah yang mau kita jaga di dalam menjalani tahun 2024 ini. Supaya kita senantiasa berjalan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pilihan Tuhan, sebagai kesayangan Tuhan, sebagai kesukaan Tuhan. Kalau kita ini adalah anak kesayangan Tuhan, kesukaan Tuhan, marilah kita menuruti perintahnya. Marilah kita meletakkan harapan kita, rancangan kita di tahun 2024 ini bersama Yesus Kristus yang telah hadir, yang telah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan selalu menjadikan kita anak kesayangan, kesukaannya, dan menganugerahkan kita berkat-berkat jasmani dan rohani.
Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami menjadi anak kesukaan kesayangan Tuhan. Sekalipun kami dalam hidup ini sering mengabaikan Tuhan, tetapi Engkau begitu baik. Engkau memulihkan hidup kami di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya kasih Kristus menjadikan kami anak kesayangan kesukaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menginjakkan kaki kami di tahun 2024, 3 hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Supaya kami tetap menjadi pilihan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kami yakin Engkau menyertai kami. Memberkati semua jemaat-Mu di HKBP Petukangan ini. Supaya kami menjadi anak kesukaan-Mu yang melakukan perintah Tuhan. Yang hidup di dalam kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.